Pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Ya, di sini ada gambar pawai. Pawai tentang apa? Tentang budaya. Temukan sebayang-bayangnya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Kita lihat di sini ada bangun apa saja kah? Kita amati. Iya. Di sana ada bangun persegi, persegi panjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Banyak ya di sini. Oke, kita lanjutkan. Apakah segi banyak itu? Ya, di sini ada segi banyak. Perhatikan ya. Nah, bangun di bawahnya itu adalah bukan segi banyak. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Di situ jelas berbeda. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Iya, segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis, artinya terbentuk dari beberapa garis. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Kita lihat. Iya ya, garis lurus ya, yang atas ini. Ya, karena ruas garis merupakan potongan-potongan sebuah garis lurus, bukan patah atau lengkung yang memiliki dua titik ujung. Ya, bukan seperti gambar yang di bawahnya ini, bukan seperti ini. Ini adalah bukan segi banyak. Apakah itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Berarti minimal dia mempunyai 3 sisi. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ya, kita lanjutkan. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan, pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Lagi rekaman ada Mbak Yang termasuk segi banyak itu ada apa saja dan yang bukan segi banyak itu apa saja. Yang sudah disebutkan di atas tadi. Ya, kita lihat ada gambar apa di sini? Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan dan bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan. Tulis hasil pengamatanmu masing-masing minimal 3. Ya, nanti kamu amati tuh di lingkungan sekitar. Mana sih yang termasuk segi banyak dan mana sih bentuk yang bukan segi banyak, nanti tuliskan minimal 3. Setelah kalian temukan 3, nah bawahnya tuliskan contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu.
Misalnya apa? Salah satu contohnya adalah handphone. Ya, handphone itu termasuk ke dalam segi banyak. Nah, kegunaannya untuk apa? Berarti dia masuknya ke apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya untuk apa? Atau kalian amati atap rumah kalian itu berbentuk apa? Apakah itu segi banyak atau bukan? Dan manfaatnya untuk apa? Banyak sekali ya. Segi banyak dan bukan segi banyak di lingkungan sekitar. Nanti tuliskan di sini. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sarang lebah itu ternyata terdiri dari atas banyak atau terdiri atas segi banyak. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Kayak kita lihat di situ. Kenapa segi 6? Karena jumlah sisinya ada 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Ya, tadi sudah belajar, sekarang kalian isi di sini. Bukan gambar segi banyak, tadi di atas sudah dijelaskan. Dan juga sudah ada gambarnya, nanti kalian gambar di sini, bukan segi banyak. Digambar, kemudian gambar segi banyak juga tadi sudah ada, tinggal digambar di sini. Definisi itu artinya segi banyak itu apa? Segi banyak adalah apa? Tadi juga sudah ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Sisinya berbentuk apa? Paling sedikit berapa sisinya? Kemudian bangunan tertutup atau terbuka, itu adalah ciri-cirinya. Kita lanjutkan. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangerang? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Oke, kita perhatikan di sini. Ini budaya, ada tarian, ada rumah adat. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar kata Tangram sebelum ini? Oke, apakah sih Tamran itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Apakah ini ada 7? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 7. Sekarang saatnya kamu membuat Tangram. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lalu lipat diagonal. Kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, dilipat, potong sisanya. Potong persegi
menjadi 2 buah segitiga. Nah, setelah jadi persegi, dilipat lagi, dipotong. 3. Ambil 1 segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong batan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Ya, dilipat lagi, dipotong lagi. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya, lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Ya, seperti ini. Lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar, genjang, dan segitiga. Ayo berkreasi, buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya. Dari Tangra, mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Ini adalah tari Bungong Jempa dari Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Apakah kalian sudah pernah menarikan tarian Bungong Jempa? Ya, mungkin dari beberapa kalian pasti ada yang sudah pernah. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lalu, lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan. Nah, di sini ada gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan ke atas, kaki jinjit hentakan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan B. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tarik tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan C. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Gerakan E. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita belajar lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Pak Sami dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur dari Jawa. Oke, setelah kalian lihat tadi di atas,
Kalian identifikasikan Pak Sami berasalnya dari mana, bahasanya apa, makanan khasnya apa, alat musiknya apa, pakaian daerahnya apa, tariannya apa, dan kebiasaannya apa. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, jawab pertanyaan ini sesuai dengan bacaan di atas. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Ya, dalam suatu kelompok itu pasti ada keberagaman. Keberagaman itu antara lain ada ciri fisik, yaitu warna kulitnya, rambut tinggi, dan lain-lainnya. Dalam suatu kelompok, meskipun banyak yang berbeda, beragam seperti itu, harus tetap bisa menjaga persatuannya, harus tetap bekerja sama. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi?